Renungan kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dalam berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara seagama dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semuanya saya bungkus menjadi satu, menjadi saudara-saudara dalam kemanusiaan. Pemazmur yang kita baca karyanya yang tadi merupakan suatu ungkapan iman dari dirinya tentang hasil interaksi dia dan komunitas dengan Tuhan. Di dalam interaksi dan pengalaman iman seperti itu, mereka merasakan bahwa ternyata Tuhan adalah pelindung, Tuhan adalah penolong, Tuhan menyertai mereka. Bahkan mereka sebut sebagai Tuhan adalah kota benteng pertahanan, kota benteng perlindungan. Dengan satu latar bahwa pada masa lalu ada kota-kota perlindungan di mana manusia atau seseorang dilindungi oleh hak-hak hidup di situ, walaupun ia telah berbuat berbagai kesalahan. Dan dalam tempo tertentu, dalam waktu tertentu, ia harus melakukan penebusan salah, saling memaafkan, pemulihan hubungan, agar ia menjadi orang bebas atau keluar dari kota perlindungan itu. Saudaraku, pemazmur melihat bahwa Tuhan sebagai perlindungan, kota benteng pertahanan, bukan melulu tentang persoalan hidup, tetapi dia berkata sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang, sekalipun laut ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, sekalipun bencana mengepung aku, sekalipun hidup dan kehidupanku terancam, Tuhan tetap menjadi tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan penolong dalam kesesakan. Ternyata perlindungan Tuhan itu bukan masalah fisik, tapi juga perlindungan sosial, keamanan, melindungi diri dari bencana, perlindungan dari segenap persoalan hidup dan kehidupan. Bukan saja tampilan diri yang terganggu, tapi juga spiritualitas juga dibangun, diperbaharui oleh Tuhan. Dan perlindungan yang abadi itu yang mencakup seluruh eksistensi manusia, itulah yang pemazmur ingatkan dan sebarkan sebagai itulah Tuhan. Tuhan melindungi segenap eksistensi hidup dan kehidupan manusia. Bukan melulu hal-hal fisik, tapi hal-hal yang tidak terlihat. Saudaraku, sampai jauh mana interaksi spiritual Anda dengan Tuhan? Sampai jauh mana hubungan rohani kita yang kita perlihatkan kepada sesama, hasil dari hati, sembah, sujud, dan hubungan rohani dengan Tuhan? Anda dan Tuhan yang tahu semuanya itu. Yang pasti dalam hidup dan kehidupan tidak lepas dari bencana, malapetaka, mara bahaya. Bahkan kita tidak lepas dari berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang bisa saja menghancurkan dan melenyapkan eksistensi diri kita. Bahkan menghapus nama kita dari sejarah kemanusiaan. Nah, jika itu terjadi, maka Anda dan saya terhilang dan dihilangkan oleh catatan-catatan ke depan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan masih memberikan kepada kita durasi hidup dan kehidupan. Kita masih bisa menikmati detik, menit, hari, minggu, bulan, tahun. Kita masih menikmati waktu-waktu
hidup dan kehidupan. Kita masih bisa menikmati hari-hari selanjutnya dari proses kehidupan sampai akhir hidup dan kehidupan ini. Di dalam durasi seperti itu, dalam proses hidup dan kehidupan itu, dalam perjuangan seperti itu, ada satu hal yang Pak ingatkan bisa juga terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita bergantung pada Tuhan dan katakan pada Dia bahwa Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah penolongku, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Kita tidak bisa berbuat banyak dalam hidup dan kehidupan tanpa pertolongan Tuhan. Saudaraku, dalam kemanusiaan, langkah terbaik apa yang bisa Anda lakukan sekarang ini? Saya selalu katakan kepada kita semua dalam renungan-renungan pagi atau Anda baca pada siang hari atau malam hari, bahwa untuk mendapatkan dan meyakini bahwa Tuhan sebagai perlindungan kita dari berbagai macam hal, hanya ada satu jalan, yaitu sujud menyembah Dia, berkata-kata kepada Dia, berseru kepada Dia. Dan yang kedua adalah gunakan kesempatan sebaik mungkin di saat waktu doa sembahyang kita, ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Sehingga walaupun apa yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam hidup kita, bangsa kita, rakyat kita, alam semesta atau apapun terjadi, kita hanya satu yang kita lakukan. Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah perlindunganku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini tidak semudah, tapi ada banyak hal yang terjadi dalam keseharian kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau adalah perlindungan dan penolongku. Engkau melindungi kami dan kami jadikan Dikau sebagai pelindung abadi dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan, lindungi kami sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah kesetiaan Tuhan kepada kami juga lakukan hal tersebut dalam hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyampaikan doa, permohonan, dan permintaan kami kepadamu, ya Tuhan. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa disiplin, pakai masker, jaga jarak dalam rangka menghalau COVID-19 dari bumi Nusantara. Salam sehat, salam damai, salam Indonesia sehat.